Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling top, yang vote-nya paling tinggi. Apakah nyawa manusia memang seremeh itu aja? Pertanyaan ini kita tanyakan, kita ini masuk orang yang dipilih atau yang dibinasakan Bener gitu ya? banget. Kita ini jadi makhluk yang kadang lebih mengerikan daripada binatang. Orang utan begitu melindungi anaknya. Nah, karena ini tentang free will, kita akan langsung tanya ke Kak Will di sini. Silakan jawab dengan free juga. Iya. Boleh dengan freestyle juga ya. Selamat datang di Q&R pertama, question and response. Thank you banget teman-teman semua yang udah bertanya, yang udah voting juga. Kita punya banyak banget pertanyaannya. Kita udah coba bagi di dalam beberapa section, dan hari ini kita akan membicarakan kurang lebih 3-4 section gitu. Tapi sebelumnya, kita itu mau tanya dulu nih ke Koifan, kenapa namanya Q&R, question and response, bukan question and answer? Pertama, kalau response itu mungkin saya lebih prefer ketimbang answer. Karena kalau ada pertanyaan lalu kita dikasih jawaban, itu biasa dalam pengertian sesudah itu selesai. Tetapi dalam iman Kristen, sebetulnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan iman kita yang akhirnya tidak akan pernah selesai. Karena itu merupakan pertanyaan yang harus menjadi pergumulan kita ya seumur hidup. Pertanyaan bagaimana misalnya tentang kita bergumul dengan dosa, itu jadi pertanyaan yang jadi pergumulan seumur hidup setiap kita, di mana kita mungkin dapat jawaban harusnya bagaimana, tetapi itu tidak akan berhenti. Ya, kita tidak bisa berhenti berespons terhadap pergumulan-pergumulan itu. Ya, selain itu tentu saja di dalam zaman serba QR code ini gitu ya, mungkin boleh juga kita pakai istilah baru, Q&R. Kira-kira gitu, Fe. Oh gitu toh ternyata. Thank you kok sebelumnya. Berarti teman-teman semua, kalau yang punya pertanyaan bukan berarti teman-teman semua itu kurang beriman. Tapi justru mungkin itu tanda mereka sedang bertumbuh ya kok, karena kita terus bertumbuh. Iya, itu orang Kristen yang nggak ada pertanyaan ya orang Kristen yang sebetulnya menggumulkan apa sih hari-hari. Orang Kristen pasti ada pertanyaan, pasti ada pergumulan. Yang penting adalah bagaimana kita berespons terhadap pergumulan itu. Ada orang yang punya pertanyaan yang kayaknya dia kecewa gitu, nggak kejawab, nggak ngerti harus bagaimana. Dia bilang, ya sudahlah kalau gitu saya nggak mau tanya lagi, saya nggak mau pikirin lagi, saya akan berhenti berespons. Nah itu menjadi satu hal yang problem. Karena justru dalam pergumulan itu kita bisa bertumbuh. Oke, thank you kok. Nah, di sini nih kakak-kakak di sini ada Kak Jeff, Kraifan, dan Kowil sudah mempersiapkan respon-respon tersebut dan kita akan dengar sama-sama. Di section pertama ini kita ada 3 section. Section pertama kita akan membicarakan tentang keselamatan. Teman-teman semua jangan lupa catat ya, karena mungkin ini bukan pertanyaan teman-teman semua sekarang, tapi nanti ke depannya bisa menjadi pertanyaan teman-teman, atau teman-teman punya teman, keluarga, adik, ada yang nanya, juga bisa membantu memberikan respon juga gitu ya kira-kira. Oke, ada yang nanya dari remaja, manusia nih kelihatannya hidupnya ada kebebasan untuk memilih. Mungkin teman-teman semua ada kebebasan nih, mau milih boba rasa apa hari ini, gitu ya. Mau merek apa, mau nonton drama Korea apa, banyak banget sampai bingung mau milih apa biasanya. Atau mungkin pemilihan lebih serius, mau ambil jurusan apa. Atau saya mau ke gereja atau enggak sih, banyak banget pertanyaan-pertanyaan mengenai kita pilih yang mana, gitu. Tapi di satu sisi juga ada kedaulatan Tuhan yang kita dengar. Tuhan itu kayak udah menuliskan sebuah naskah drama buat kita. Tahu dari mana? Teman-teman pasti sering dengar kan, ada yang bilang, Tuhan sudah menyediakan semuanya buat kamu. Semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan pasti punya rencana. Nubuat-nubuat atau yang mungkin kita tahu, Allah sudah memilih predestinasi. Allah sudah memilih kita loh sebelum dunia dijadikan. Gitu. Nah, ini pertanyaan tentang free will dan juga ada kedaulatan Tuhan. Bagaimana saya harus bersikap? Apakah saya boleh duduk-duduk aja nih di dalam free will saya? Saya boleh nyantai-nyantai, toh juga pasti Tuhan sudah menetapkan saya pasti lulus SMA, saya pasti lulus SMA. Atau saya harus bekerja. Tapi kalau Tuhan sudah tetapkan saya miskin, ya pasti saya miskin dong. Nah, free will dengan kedaulatan Tuhan, dengan cerita Tuhan, gimana nih kita bersikap? Itu pertanyaan pertama. Nah, karena ini tentang free will, kita akan langsung tanya ke Kak Will di sini. Ayo Kak, monggo. Silakan jawab dengan free juga. Boleh dengan freestyle juga ya. Karena saya diberikan kebebasan, saya boleh jawab dengan porsi saya juga. Saya akan jawab putar di dalam free will dulu ya. Saya pikir gini ya, kalau coba pertanyaan ini saya balik ya. Bagaimana kalau seorang manusia tidak ada free will? Maka pertanyaan logis selanjutnya ya, apakah Tuhan boleh menghukum seorang manusia yang tidak ada kebebasan ini? Saya kasih contoh yang lebih ekstrimnya. Bolehkah Tuhan menghukum sebuah robot yang hanya mengikuti perintah
yang hanya disuruh A, dia A, disuruh B, dia akan lakukan B. Bolehkah itu robot itu harus dihukum karena kesalahannya? Jawabannya tentu tidak boleh ya. Karena itu bagi saya di sini ketika kita katakan bahwa apakah manusia ada free will? Manusia harus ada free will. Manusia harus ada kebebasan. Nah, saya akan berikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari seperti ini ya, misalkan ya. Di sini anak-anak remaja tahu punya orang tua biasa, punya mama, suka kasih tugas-tugas gitu ya. Nah, hari ini kamu bangun pagi, beresin kasur, kamu harus siap-siap ke sekolah, cuci piring dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kita kerjakan itu ya karena diperintah oleh mama, karena diperintah oleh papa, maka saya kerjakan itu. Tapi coba saya putar balik gitu ya. Biasanya kamu tidak pernah melakukan ini, bangun pagi tidak pernah beresin kasur sendiri, tidak pernah cuci piring, tidak pernah sapu halaman, tapi tiba-tiba suatu hari, mungkin ada yang bilang kamu tiba-tiba kesambet atau apa ya, kamu bangun pagi-pagi, langsung beresin, langsung cuci piring, bersihin rumah, benar-benar siap, dan kamu benar-benar hari itu, kamu akan pergi ke sekolah, pokoknya semua rumah udah rapi, gitu ya. Kasus pertama, kasus kedua ini beda ya. Kalau kasus pertama, ya oke, mama setiap hari juga udah kasih kamu terus perintah supaya kamu lakukan. Tetapi waktu kasus kedua, mama kamu nggak perintah, tapi tiba-tiba lakukan gitu ya. Atas keinginan kamu, atas kerelaan kamu, atas kebebasan kamu lakukan itu. Kira-kira beda nggak ya? Kira-kira impresinya beda nggak ya? Kira-kira perasaan mama kamu beda nggak ya? Pasti beda ya. Pasti mama kamu akan lebih bahagia dengan yang tipe kedua. Karena kamu benar-benar bisa dengan kebebasan, dengan kamu volunteer, kamu lakukan sendiri. Nah, ini saya lihat di sini justru itu indahnya kebebasan ya. Jadi ketika manusia diciptakan dengan kebebasan, kita itu bisa dengan bebas mengasihi Tuhan, dengan hati yang rela berkorban, dengan rela bahkan mengikuti perintah Tuhan, dan itu disitulah akan tumbuh rasa cinta yang sesungguhnya, rasa kedekatan dengan Tuhan, benar-benar rasa di mana kita benar-benar mau mengikuti perintah Tuhan, dan disitulah justru keindahan free will, dan karena itu bagi saya, manusia harus diciptakan dengan free will. Ya, mungkin jawaban saya cukup sampai di sini, karena saya ada kebebasan ya, Veo ya. Kak Jeffrey, Kak Will udah jawab di daerah free will, kebebasan gitu. Tapi pertanyaannya nih tadi, bagaimana kita bersikap saat ada free will, tapi juga ada kedaulatan Tuhan nih? Kalau saya berbicara tentang kehendak bebas, biasanya manusia saat dibilang kamu bebas gitu ya, kita pikir kita bisa melakukan segala sesuatu sebebas-bebasnya di luar dari Allah gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat posisinya ya, kehendak Allah dan kedaulatan Allah, kehendak bebas manusia itu sifatnya terbatas. Dan itu berada di bawah kedaulatan Allah yang sifatnya mutlak. Kalau saya mau ambil contoh ya, dari Pak Tong, tentang seekor ikan gitu ya. Kita akan lihat ya, ikan bisa berenang, dia bisa makan, dia bisa menikmati ya di dalam air gitu ya, selama dia ada di dalam air. Tapi begitu dia di luar air, kita tahu kan apa yang terjadi? Dia akan mati, dia akan justru kehilangan kebebasannya. Jadi saya mau katakan kebebasan sejati itu adalah kebebasan yang mana kita hidup benar gitu ya. Kita ada di dalam Kristus gitu ya. Jadi ketika kita justru ingin bebas sebebas-bebasnya, kita justru sebenarnya tidak bebas karena kita malah akan diikat oleh dosa. Memang kalau kita melihat yang namanya diskusi soal free will, kehendak bebas ya. Kita pertama mesti aware, mesti sadar ini nih perdebatan yang ada bukan hanya dalam kalangan teologi saja. Tapi bahkan dalam kalangan sekuler, dalam kalangan orang-orang yang tidak percaya ada Tuhan misalnya, mereka pun berdebat tentang apa itu free will. Jadi kita bisa pakai istilah satu free will, tetapi maksudnya bebas itu apa? Apakah bebas melakukan memilih sesuatu tanpa sebelumnya ada penyebabnya? Ini adalah yang biasanya disebut libertarian free will. Libertarian dalam pengertian kita bebas menentukan A atau B tanpa ada yang mendorong kita, tanpa ada yang memaksa kita atau mendorong kita melakukan hal tersebut, gitu, tanpa disebabkan oleh apapun. Nah, sedangkan sisi yang lain yang percaya bahwa ada penyebab-penyebab dalam segala sesuatu. Bahkan ketika saya memilih baju merah atau baju biru untuk dipakai hari ini, memang kita bisa bebas memilih, tetapi deep down atau dalam sesuai konteks kita, situasi kita, baju kita punya apa, lalu kita sukanya warna apa, itu kan ada pengaruh-pengaruhnya tuh, ada dorongan-dorongan. Jadi ada penyebab-penyebab di balik itu. Nah, ini yang disebut dengan kompatibilis
atau compatibilism dalam pengertian free will. Jadi pengertian istilahnya sama, free will, tetapi ada dua pengertian yang berbeda. Nah, ini dalam perdebatan sekuler pun ada dua macam hal seperti ini, termasuk juga di dalam teologi. Nah, di dalam teologi reform kita melihat Alkitab itu menyatakan manusia punya free will. Manusia bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Yudas ketika dia mengkhianati Yesus, bukan karena dia dipaksa, bukan karena Tuhan paksa dia mengkhianati anaknya, bukan karena dia dipaksa oleh orang Romawi atau orang Farisi, tapi dia sendiri yang mendatangi orang-orang Saduki, menyerahkan Yesus karena dia menginginkan 30 keping perak itu. Tapi di sisi lain kita juga melihat Alkitab mengatakan itu pun sudah ditetapkan oleh Allah, bahwa Yudas yang akan melakukan hal itu. Tapi bukan berarti kemudian Yudas mengatakan, Tuhan saya tidak mau mengkhianati Yesus, saya mengasihi Yesus, tapi kemudian Tuhan nggak bisa, kamu harus khianati Yesus. Bukan seperti itu ceritanya. Yudas mengkhianati Yesus dengan kebebasan keinginan hatinya. Jadi di sini reform atau Calvinis kita melihat ada kehendak bebas, ada kedaulatan Allah gitu. Nah, bagaimana kita kemudian make sense of it? Nah, sehingga itu kenapa akhirnya orang reform percaya lebih mendekati kepada filsafat free will yang kompatibilis tadi. Bahwa di balik segala sesuatu ada yang menyebabkan. Dan ujung-ujungnya ya yang menyebabkan apa adalah keinginan hati kita, tetapi ujung-ujungnya memang adalah ketetapan Tuhan. Begitu. Dan ini berbeda dengan misalnya orang-orang Arminian yang mengatakan, enggak, kami enggak percaya Tuhan yang menentukan free will. Kita bebas. Nah, mereka lebih dekat kepada libertarian. Begitu. Ada lagi open theism misalnya. Open theism mengatakan kami mau konsisten memegang libertarian free will. Gitu ya. Mereka mengkritik orang Arminian. Orang open theism ini mengkritik Arminian mengatakan kalau kamu mau memegang libertarian free will, bahwa free will manusia itu tidak disebabkan oleh apapun, maka kamu tidak bisa mengatakan Allah tahu apa yang akan engkau pilih besok. Dan ini menyebabkan Allah tidak lagi berdaulat, Allah tidak lagi mengerti masa depan. Nah, jadi kita lihat di sini ya, ternyata tidak semudah itu. Karena di satu sisi memang Alkitab dengan jelas melihat Allah tahu masa depan dengan sangat detail. Di sisi lain Alkitab menuntut kita bertanggung jawab atas dosa kita, perbuatan kita. Jadi di sini kita melihat dua hal ini, free will, kedaulatan Allah. Nah, kalau kita mau konsisten dengan Alkitab, maka saya percaya kita, kalau saya pribadi, saya memegang yang dipegang oleh teologi reform. Kita percaya ada free will, tetapi free will yang bukan sama sekali lepas dari kedaulatan Tuhan. Berarti kita percaya yang compatibility tadi ya? Iya, compatibilis. Compatibilis. Oke, di mana ada free will, tetapi juga ada hal lain yang mempengaruhi, gitu. Ada hal lain yang mendorong. Yang itu tuh sudah determine begitu ya. Oke, berarti cocok banget nih kok ke langsung pertanyaan kedua, pertanyaan selanjutnya nih ya teman-teman. Berarti nih, kalau kita percaya yang kompatibilitas itu, kita percaya bahwa Tuhan ini ada berdaulat gitu lah di balik itu. Nah, pertanyaan kedua nih dari teman-teman remaja, kakak-kakak di sini adalah, kita sudah dipilih nih sejak dari kekekalan. Kita sudah memang dipilih. Berarti kalau ada yang dipilih, ada juga yang tidak dipilih gitu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa orang-orang yang tidak dipilih itu harus masuk ke neraka? Bukannya Tuhan yang udah nentuin kamu yang saya memang nggak pilih. Masa di Tuhan yang tentuin dia yang masuk neraka, jadi dia kayak tidak punya pilihan dong. Gitu. Atau kalau misalnya aku lanjutin nih, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling top nih, by the way. Yang vote-nya paling tinggi. Apakah nyawa manusia memang seremeh itu aja? Kalau memang benar Tuhan tuh merencanakan manusia untuk berbuat dosa dan tidak diselamatkan. Gitu. Jadi ya udah, ini kamu memang bagian kamu nih yang orang-orang ini tidak diselamatkan dan kamu akan masuk ke dalam neraka. Kira-kira kayak gitu. Dan di sini yang challenge-nya adalah tidak boleh bilang itu kehendak Tuhan. Pertanyaan di sini, apakah ada jawaban lain selain kehendak Tuhan? Gitu. Berarti dia bilang mungkin boleh dong. Mungkin boleh. Tapi apakah ada yang lain? Atau yang lain dulu baru nanti ke sana gitu. Ya, ini pertanyaan yang logis muncul ketika kita bicara free will dan kedaulatan Allah, yaitu masalah keselamatan. Kalau kita percaya keselamatan manusia itu adalah ditentukan oleh Allah, bahwa kita yang selamat ini dipilih sejak sebelum dunia dijadikan, pertama, apakah itu adil? Ya, apakah Allah itu adil? Apakah kemudian kita itu jadi istilahnya dipermainkan oleh Allah?
Saya melihat sekali lagi kalau kita melihat di dalam cerita-cerita Alkitab, ya ceritanya nggak sesimpel itu. Karena waktu kita bicara istilah predestinasi, ya kita sudah ditetapkan sejak kekekalan untuk diselamatkan gitu. Termasuk yang tidak dipilih. Teologi itu adalah refleksi, itu adalah seperti kristalisasi atau formulasi yang kita bentuk untuk make sense of the biblical story. Ya, the biblical data. Kalau scientist dealing sama data-data di laboratorium, theologian itu dealing dengan data-data di Alkitab. Dan orang-orang sistematik, kita mencoba membangun struktur teologi sistematik. Sehingga keluar istilah namanya predestinasi, reprobrasi, dan seterusnya. Nah, tetapi ketika kita melihat di dalam Alkitab, memang segala sesuatu akhirnya adalah kehendak Tuhan. Tetapi kalau ditanya, apakah saya masuk ke neraka hanya karena kehendak Tuhan dan tidak ada alasan yang lain? Ya jawabannya tidak gitu. Kita tidak diselamatkan karena apa? Karena kita tidak memilih Tuhan. Ya ini sekali lagi paralel tadi kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Kenapa saya tidak diselamatkan? Ya karena saya memilih untuk melawan Kristus. Saya memilih untuk hidup tidak ada Allah lain selain diri saya sendiri. Saya tidak mau menyembah Allah. Saya mau hidup semau diri saya. Saya tidak mau percaya kepada Allah. Maka ada istilah lagi gambaran at the end setiap orang akan mendapatkan apa yang mereka minta. Orang yang di neraka kenapa? Karena mereka nggak pengen ke sorga. Kalau ke sorga, mereka ketemu Allah yang harus mereka sembah. Dan mereka nggak mau menyembah Allah. Jadi ada unsur itunya tetap. Jadi kenapa kita tidak diselamatkan? Kenapa kita masuk ke dalam kematian kekal? Betul, satu sisi karena ketetapan Tuhan. Di sisi lain karena itu kemauan kita, karena pilihan kita. Lalu bicara soal kehendak Tuhan. Ini pun tidak sesimpel itu mengatakan Tuhan berkehendak orang-orang yang tidak dipilih masuk ke neraka. Tidak. Karena di sisi lain Alkitab bilang Tuhan berkehendak supaya setiap manusia itu bertobat. Tuhan ingin supaya manusia yang terhilang itu diselamatkan. Tuhan ingin seluruh manusia itu melihat kebenaran dan menerima dia mendapatkan hidup yang kekal. Itu pun kehendak Tuhan. Itu hanya di satu sisi. Iya, jadi apakah ada alasan lain selain kehendak Tuhan? Tadi pertanyaannya saya bilang iya ada gitu. Kita tidak dipilih ya karena kehendak kita sebetulnya. Oke, berarti itu menjawab nih kok. Kita tidak dipilih karena ada kehendak kita juga. Nah kalau dibalik, aku mau tanya ke Kak Will. Kalau misalnya dibalik pertanyaannya, berarti saya selamat juga ada kehendak kita nggak? Kita percaya keselamatan itu adalah anugerah. Kalau Tuhan tidak lebih dahulu mencari kita, kita juga tidak mungkin akan kembali mencari Tuhan. Seperti itu ya. Sehingga di dalam hal ini kalau kita bisa katakan di dalam karya keselamatan itu sama sekali tidak ada tanggung jawab manusia di dalamnya. Setelah kita diselamatkan di dalam perjalanan keselamatan itu, kita juga tidak pernah seolah-olah ini kan tadi pertanyaannya bisa kayak begini ya. Oh ya saya sudah tahu pasti diselamatkan, oke maka saya boleh hidup sebebas-bebasnya. Seringkali dikatakan ini cheap grace gitu ya. Ini gak bisa begitu juga. Karena di dalam Alkitab kita tahu, Petrus juga pernah katakan bahwa kamu harus kerjakan keselamatan kamu itu, istilahnya seolah-olah seperti mengejar keselamatan itu. Kamu masih bergumul dengan dosa. Kamu masih terus ada melakukan kesalahan dan kamu masih terus di mana di situ berusaha atau di dalam istilah teologi reform kamu harus berusaha untuk dikuduskan di dalam istilah ini di dalam pengudusan gitu ya. Nah, teologi reform jadi memang ada dua hal yang benar-benar beda ya. Justification sama sanctification. Justification memang pertama kita dibenarkan 100% karya Tuhan, Tuhan membenarkan kita. Tetapi setelah itu proses perjalanan kehidupan orang Kristen masih sangat panjang bahkan seumur hidup. Jadi di sini bagaimana kita di dalam proses berusaha hidup kudus, berusaha lebih menaati, berusaha mematikan dosa. Dan disinilah kita benar-benar harus berusaha ya. Ini bukan main play ini ya. Oke, Tuhan saya udah diselamatkan, itu enggak. Di sini benar-benar kita harus berusaha struggle bahkan ya. Tuhan kenapa saya masih terus bohong? Tuhan kenapa saya masih terus menipu diri? Tuhan kenapa saya masih terus jadi minder? Itu kalian benar-benar berusaha. Harus berusaha di dalam pengudusan. Saya berusaha menyelami ya. Pertanyaan ini tuh biasanya kalau kita tanyakan, kita pasti pikirin diri kita kan. Kita ini masuk orang yang dipilih atau yang dibinasakan gitu ya. Jadi kita kadang pikir kalau kita termasuk orang yang dibinasakan itu kan nggak fair banget gitu ya. Dengan dasar apa gitu Tuhan memutuskan untuk membinasakan saya gitu ya. Tapi ini berasal dari asumsi yang salah gitu ya. Kalau Alkitab sendiri mengatakan bahwa seluruh manusia layak untuk binasa akibat dosa-dosa mereka. Jadi di titik awal dengan kita menyadari gitu ya, seharusnya kita semua ini binasa. Anak-anak yang harusnya dibuang ke neraka. Tapi justru Tuhan dengan kasih karunia-Nya itu justru selamatkan sebagian.
dari kita gitu ya. Bukankah kita akan melihat keindahan ya dari hal ini gitu ya. Jadi ada anugerah yang begitu berlimpah gitu ya buat pendosa seperti kita. Kan gitu. Jadi menjawab pertanyaan yang mengatakan apakah nyawa manusia seremeh itu di mata Tuhan, jelas tidak. Ya. Sangat berharga gitu ya sampai Tuhan kirim anaknya untuk kita. Kita kan pikirannya kalau Allah memilih ada yang diselamatkan, berarti yang tidak diselamatkan itu tidak dipilih. Itu konsekuensi logis memang ya. Tetapi kemudian seolah-olah itu tuh simetris. Dipilih, tidak dipilih. Tetapi Alkitab menyajikan gambaran yang tidak simetris. Dalam pengertian apa? Dalam diri orang-orang yang dipilih, mereka itu menerima anugerah. Ada Roh Kudus yang secara aktif bekerja dalam hati kita, menyucikan hati kita untuk akhirnya bisa bertobat. Tapi dalam diri orang-orang yang tidak dipilih, Allah sekedar membiarkan mereka. Allah tidak kemudian secara aktif membuat mereka jadi jahat, begitu ya, tidak secara aktif membuat mereka sengaja berdosa, itu kerjaannya setan, gitu kan ya. Tapi Allah membiarkan mereka, gitu, sehingga mereka memang akhirnya tidak bertobat dan tidak memilih Tuhan karena tidak ada hati yang baru. Nah, gambarannya seperti ini. Misalnya kita mau dari sini ke Grogol, ya. Saya naik tol misalnya, lalu Kak Jeffrey naik jalan biasa melewat tol. Ini jam 2 pagi. Lalu di tengah-tengah perjalanan kami berdua mengalami kecelakaan yang cukup fatal, tapi tidak langsung mati di tempat. Hanya saja Kak Jeffrey karena dia lewat jalan biasa, dia banyak orang, akhirnya melihat kecelakaan, akhirnya ambulans dipanggil, pertolongan pertama diberikan, nyawa Kak Jeffrey selamat. Sedangkan saya di tengah jalan tol jam 2 pagi nggak ada orang lewat, keburu meninggal. Pertanyaannya nanti, ketika saya meninggal, ada dokter datang, ya, lalu di rumah sakit membuat sertifikat kematian, yang dikatakan penyebab kematian apa? Kecelakaan. Bukan karena nggak ada orang yang menolong. Demikian juga ketika kita masuk ke dalam kematian kekal, kenapa? Bukan karena Tuhan nggak tolong, tapi karena dosa kita. Nah, ini yang membuat predestinasi dan reprobrasi, dipilih dan tidak dipilih, itu menjadi satu hal yang tidak simetris. Dan pertanyaan tadi yang penting, apakah kalau begitu nyawa kita ini nggak berarti di mata Tuhan? Saya rasa kalau setiap orang yang membaca Alkitab, ya bukan sekedar berdebat teologis, tapi betul-betul bergumul membaca Alkitab, kita melihat gambaran Allah yang betul-betul secara ekstrim menghargai nyawa manusia. Apakah manusia itu nyawanya berharga? Di satu sisi enggak berharga. Kenapa? Dari debu tanah. Ya. Kenapa? Karena berulang kali mengkhianati Tuhan. Harusnya kita pantasnya dibuang. Kita ini jadi makhluk yang kadang lebih mengerikan daripada binatang. Orang utan begitu melindungi anaknya, gitu kan? Kita jadi manusia yang bisa membunuh anaknya sendiri. Gitu. Jadi nyawa kita ada harganya nggak sih? Kadang kita pikir enggak loh. Kita makhluk yang terlalu hina. Tapi di sisi lain, kita ini nyawa begitu berharga. Kenapa? Justru karena ada Allah yang sedemikian hebat yang mengasihi kita. Itu yang membuat nyawa kita berharga. Kita berharga bukan karena kita pantas hidup, karena kita pintar, karena kita kuat, kita kayak enggak. Kita berharga karena ada Allah yang menciptakan kita dalam gambar dan rupanya. Dan demi gambar dan rupanya ini, Dia mengirimkan anaknya menjadi sama seperti kita, manusia, masuk ke dalam dunia. Ikut mengalami semua penderitaan yang kita alami, ikut mengalami kematian, mati di kayu salib demi menebus kita. Kita istilahnya kematian kekal masuk neraka itu esensinya apa sih? Keterpisahan dari Allah. Ini anak tunggalnya loh, yang tidak berdosa, itu akhirnya dibuat terpisah dari Allah Bapa. Demi apa? Demi supaya kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Nah, ini betapa menyayangi kita ya kalau kita lihat gambaran seperti ini. Thank you Kak. Wow, saya rasa itu udah jawaban yang sangat-sangat mendetail dan sangat-sangat lengkap ya teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang penasaran, boleh pilih buku yang mana nih Kak? Oh. Ini kita udah pasang buku, bisa buat contoh nggak? Ada banyak begitu ya tentang misalnya masalah predestinasi, pemilihan, itu ada buku-buku tulip ya. Nah, di buku ini khususnya yang ini seingat saya itu tipis, nggak terlalu gede. Ini biasa katekisasi juga baca buku ini. Itu ada ayat-ayat Alkitab gitu yang memang menyatakan Allah itu memilih. Kalau kita bilang Allah nggak memilih, kita akan sangat sulit menjelaskan ayat-ayat Alkitab. Jadi ini sangat menolong gitu, menguatkan kita. Alkitab memang
bicara seperti itu. Nah, tapi di balik perdebatan teologis ada yang ini ya. Saya waktu baca ini sudah lama memang Put Amazing Back into Grace. Ini nih buku yang bicara soal keselamatan juga tentang pilihan dan seterusnya. Tetapi disajikan oleh Michael Horton itu betul-betul membuat kita amazing. Ini ada di toko buku Momentum. Oh iya, di Momentum guys.